Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan saya ucapkan selamat datang di kelas 12 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Bertemu kembali dengan saya, Bu Puji Lestari, atau biasa kalian memanggil saya Bu Puji atau Bu Bules, dalam mata pelajaran Matematika Minat kelas 12 MIA. Untuk pertemuan kita pertama, mohon maaf kita masih pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Saya harap walaupun kita PJJ, tapi semangat kalian, minat kalian dalam belajar matematika tetap oke. Sebelumnya, kalian telah belajar trigonometri di kelas 10 dan limit fungsi aljabar di kelas 11. Nah, untuk kelas 12 ini, di bab pertama matematika minat, kalian belajar limit fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama, konsep limit fungsi trigonometri, dan yang kedua, tentang bagaimana caranya menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Konsep limit fungsi trigonometri. Berikut saya sajikan contoh limit fungsi aljabar dan contoh limit fungsi trigonometri agar kita tahu perbedaannya. Yang saya kotaki hijau merupakan fungsi aljabar, yang saya lingkari ungu merupakan nilai pendekatannya. Yang saya kotaki biru merupakan fungsi trigonometri, dan yang saya lingkari ungu merupakan pendekatannya. Dari tabel dapat kita ketahui bahwa perbedaan limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri adalah yang pertama fungsinya, yang kedua pendekatannya. Untuk limit fungsi aljabar menggunakan pendekatan bilangan real, sedangkan limit fungsi trigonometri menggunakan besar sudut. Next. Selanjutnya kita cari berapa nilai lim sin x mendekati 30 derajat. Perhatikan tabel berikut untuk menjawabnya. Diketahui fx sama dengan sin x, kita ambil beberapa nilai x dari kiri, diperoleh nilai sinnya menuju 0,5. Kemudian kita ambil nilai x menuju 30 derajat dari kanan, diperoleh nilai sinnya 0,5. Lim sin x mendekati 30 derajat dari kiri ditulis seperti itu sama dengan 0,5, dan limit sin x mendekati 30 derajat dari kanan ditulis seperti itu sama dengan 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai lim sin x mendekati 30 derajat sama dengan 0,5. Berikutnya menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan metode substitusi langsung. Yang kedua dengan metode modifikasi. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan beberapa contoh. Menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung. Cara substitusi langsung pada bentuk lim fx x mendekati a, yaitu dengan cara memasukkan nilai x sama dengan a ke dalam fungsi fx sehingga diperoleh suatu nilai tertentu. Saya berikan contoh. Yang pertama, tentukan nilai lim cos 2x x mendekati pi per 6. Kita ganti nilai x-nya dengan pi per 6, diperoleh cos 2 kali pi per 6. 2 kali pi per 6 dapat disederhanakan menjadi cos pi per 3. Nilai pi sendiri kita ingat kembali yaitu 180 derajat. Jadi diperoleh cos 180 derajat per 3 sama dengan
cos 60 derajat. Cos 60 derajat, buka catatan kalian kembali, yaitu setengah. Jadi, lim cos 2x, x mendekati pi per 6 sama dengan setengah. Contoh soal yang kedua, tentukan limit sin 2x tambah tan x, x mendekati 45 derajat. Dengan metode substitusi langsung, berarti kita tinggal mengganti nilai x-nya dengan 45 derajat. Diperoleh sin 2 kali 45 derajat ditambah tan 45 derajat. Sama dengan 2 kali 45 derajat sin 90 derajat ditambah tan 45 derajat. Sin itu 1 dan tan 45 derajat yaitu 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, limit sin 2x tambah tan x, x mendekati 45 derajat sama dengan 2. Contoh ketiga, lim 4 cos x tambah 2 per 5 tambah cos 3x, x mendekati 0. X-nya diganti 0, berarti 4 kali cos 0 ditambah 2 per 5 tambah cos 3 kali 0. Cos 0, kita ingat berapa? Ya, 1. 4 kali 1 tambah 2 per 5 tambah 1. 4 kali 1, 4. 4 tambah 2 per 5 tambah 1 sama dengan 6 per 6. 6 bagi 6, 1. Jadi, lim 4 cos x tambah 2 per 5 tambah cos 3x, x mendekati 0, isinya yaitu 1. Menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode modifikasi. Sebelumnya, mari kita ingat bersama rumus-rumus trigonometri yang akan sering kita gunakan pada bab ini. Ada sin x per cos x sama dengan tan x. Ada sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ada sida, ada wasiko. Ada koda, tumin wasindrat. Ada koda, wakodratin tu. Ada koda, kodratin sindrat. Ada tada, wata pertumin tandrat. Ada si jumsi, wasi sejum kosamin. Ada si minsi, wako sejumsi semin. Ada kojumko, wako sejum kosemin. Yang terakhir, ada kominko, newasi sejumsi semin. Oke. Menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan modifikasi. Contoh soal yang pertama, tentukan lim cos kuadrat x per 1 min sin x, x mendekati pi per 2. Kita substitusi langsung terlebih dahulu, diperoleh cos kuadrat 90 derajat per 1 min sin 90 derajat. Cos 90 itu 0, sin 90 itu 1. 0 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0 yang merupakan bentuk tak tentu. Untuk itu, kita harus memodifikasi soalnya terlebih dahulu. Perhatikan pembilangnya.
cos kuadrat X kita ubah dengan menggunakan identitas trigonometri menjadi 1 min sin kuadrat X. Setelah itu difaktorkan 1 min sin X kali 1 plus sin X. Disederhanakan, diperoleh lim 1 tambah sin X mendekati pi per 2. Kemudian disubstitusi, diperoleh 1 tambah sin 90, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, lim cos kuadrat X per 1 min sin X mendekati pi per 2 sama dengan 2. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai lim 1 tambah cos 2X per sin 2X mendekati pi per 2. Seperti contoh soal yang pertama, kita substitusi terlebih dahulu, diperoleh lim 1 tambah cos 2 kali pi per 2 per sin 2 kali pi per 2. Disederhanakan, diperoleh 1 tambah cos pi per sin pi. Cos pi itu negatif 1, sin pi itu 0. Diperoleh 1 kurangi 1 per 0 sama dengan 0 per 0 yang merupakan bentuk tak tentu. Kemudian kita harus modifikasi soalnya. Perhatikan pembilang dan penyebutnya. Kita ubah pembilang dan penyebutnya. Cos 2X kita ubah menjadi 2 cos kuadrat X kurangi 1. Sin 2X kita ubah menjadi 2 sin X cos X. Kemudian disederhanakan, diperoleh lim 2 kali cos kuadrat X per 2 sin X cos X pi per 2. Diperoleh bentuk yang paling sederhana yaitu lim cos X per sin X mendekati pi per 2. Kemudian disubstitusi cos pi per 2 per sin pi per 2. Cos pi per 2 itu cos 90, yaitu 0. Dan sin pi per 2 itu sin 90, yaitu 1. 0 bagi 1 sama dengan 0. Jadi, lim 1 tambah cos 2X per sin 2X mendekati pi per 2, nilainya adalah 0. Seperti biasanya, agar kalian lebih paham, kerjakan latihan soal berikut. Ada 5 soal, kerjakan dengan metode substitusi langsung. Selanjutnya, silahkan kerjakan 3 soal berikut ini dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode modifikasi. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa tanya ke Bu Puji melalui WA atau media lain. Jawaban akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap stay at home untuk belajar.